Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama adalah pengertian negara dan tujuan berdirinya negara. Pengertian dari negara adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya adalah kelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan, sejarah, dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam suatu tanah air. Sedangkan pengertiannya dalam arti sosiologis atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah, sedangkan dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara. Yang kedua adalah tujuan dari berdirinya negara. Tujuan dari berdirinya negara. Tujuan dibentuknya atau berdirinya suatu negara yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Dalam Undang-Undang 1945, Indonesia memiliki tujuan negara sebagai berikut. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian, tujuan, dan macam-macam hukum di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita, di mana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum adalah peraturannya berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Tujuan hukum. Mohtar Kusumajaya pada tahun 2000 mengemukakan bahwa apa yang menjadi fungsi atau tujuan hukum Indonesia sebenarnya sudah terkandung pada batasan pengertian hukum itu sendiri. Hukum diartikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada batasan hukum tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan. Macam-macam hukum di Indonesia. Secara umum hukum di Indonesia ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik negara dan hukum privat atau sipil. Hukum publik atau yang disebut hukum negara adalah suatu bentuk hukum yang di dalamnya mengatur hubungan negara, antara lain seperti mengatur warga negaranya atau negara dengan alat kelengkapannya. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan terkait kepentingan perseorangan. Hukum ini mengatur orang yang satu dengan orang lain dalam hal pribadi. Hukum ini disebut juga hukum sipil, contohnya seperti hukum dagang dan perdata. Berikutnya adalah Pancasila, adat, agama sebagai sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materi, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materi ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum metajuris. Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum material. Adat sebagai sumber hukum negara. Hukum adat tidak tertulis di dalam peraturan legislatif. Hukum yang hidup sebagai konvensi dan badan negara, parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa. Menurut Cornelis van Vollenhoven,
Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing. Pada setiap pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasi. Agama sebagai sumber hukum negara. Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 undang-undang ini ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. D. Tata kelola negara berdasarkan hukum. Tata kelola governance tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa government telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan national prosperity. Thank you for your attention. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.